Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video sebelumnya kita sudah nge-review motherboard ini teman-teman ya. Bukan nge-review sih, nge-unboxing doang ya. Ini Phenom RX H110 NVMe ya. Baru dikeluarin sama Phenom RX teman-teman ya, dan garansinya 2 tahun. Jadi buat teman-teman yang mau rakit pakai H110 pakai model Intel Gen 6, 7, 8, 9 bisa pakai motherboard ini ya teman-teman ya. Oke, tapi kalau kalian misalkan mau rakit kayak gue nih, ini gue pakai prosesor Intel Gen 7 atau kalian pakai Gen 6, itu udah kagak ada garansinya ya. Jadi kalau kalian pakai Gen 7, Gen 6, ya kasarnya kalian beli bekas di prosesornya teman-teman ya. Tapi kalau Gen 8, Gen 9 mungkin masih ada garansinya. 8 mungkin udah nggak ada, Gen 9 mungkin masih ada yang garansi teman-teman ya. Oke, intinya di video kali ini nanti kita akan pasang si i3 Gen 7 yang waktu itu udah gue beli ke motherboard ini ya. Sama nanti kita akan testing kecil-kecilan pakai 650 Ti bus ya. Jadi di video kali ini gue fokusannya lebih ke testing untuk motherboardnya. Video rakitnya nanti akan ada besoknya lagi teman-teman ya. Karena nanti si motherboard ini akan gue taruh di ruang organisasi tempat anak didik gue teman-teman ya. Oke, jadi waktu itu kan kita udah pernah upgrade juga tuh pakai SSD SATA-nya Phenom RX di PC ruang esko gue. Cuman di situ dia masih pakai Core 2 Duo teman-teman ya, masih lama banget speknya, masih jadul banget ya. Dan sekarang kita disponsorin H110, nanti kita akan pakai di situ ya. Tapi itu besok teman-teman. Sekarang kita akan testing kecil-kecilan di H110 ini teman-teman, karena gue seumur-umur baru pertama kali nih megang motherboard H110 ya, karena bisa dibilang gue baru lah di dunia rakit PC ini teman-teman ya. Gue terjun ke dunia rakit itu Gen 9 teman-teman. Pertama kali rakit itu i3 Gen 9, habisnya langsung Gen 10, 11, 12, 13 ya, dan sekarang sudah ada Gen 14 ya. Jadi Gen 9 ke bawah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gue belum pernah rakit ya untuk khusus yang seperti ini ya. Waktu itu pernah sih Gen 3 tapi nyoba doang ya. Ini yang H110 untuk Gen 6 sampai 9, dan sekarang kita akan rakit pakai Gen 7. Oke, ini dia motherboardnya ya. Kita dapat backplate, dapat SATA ya, dan langsung motherboardnya ya. Ini gue masukin dulu ya teman-teman ya, karena kita memang tidak akan merakit di dalam casing teman-teman ya. Kita rakitnya di luar casing dulu, yang di dalam casing nanti besok. Oke. Nah, ini dia wujud motherboardnya teman-teman ya. Oke. Ini gue dapat hoki juga nih si i3 7100 guys, 265.000 ya. Dapat box, masih ada suratnya, masih ada stikernya originalnya. Tapi dia kagak dikasih fan coolernya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini dia motherboardnya ya. Nah, harusnya cara pasangnya masih sama ya dengan Intel sebelum-sebelumnya ya. Oke. Gue jadi grogi juga nih gue, soalnya pertama kali banget nih guys, baru memasang seperti ini ya. Walaupun ya prosesornya bekas, setidaknya kalian beli motherboardnya baru guys gitu, dan garansinya 2 tahun. Itu aja ya. Untuk RAM juga ini gue ngambil second ya, 150 tuh 2 kali 4 GB ya. Yang penting dia bisa masuk dan bisa nyala ya. Oke. Kebalik guys. Untuk cooler nanti masangnya gue di off cam aja teman-teman ya. Ini udah bener kan? Oke, satu lagi. Nah, untuk tempat NVMe di sini sudah disediakan bautnya ya teman-teman ya. Jadi dia udah nempel. Jadi teman-teman tinggal masang aja ya si NVMe-nya. Dan di sini beberapa colokan teman-teman harus perhatiin, kayak ini 8 pin di sini, ini 24 pin, ini buat CPU fan, ini SATA, ini front panel dia ada di sini teman-teman ya. Terus ini USB 2, USB 3 ada di sini ya. Oke. Bagian bawah ini audio ya. Ini buat fan ada lagi di sini ya. Sekarang kita akan pasang NVMe-nya ya. Untuk NVMe-nya di sini supportnya yang Gen 3 ya tentunya teman-teman ya. Oke. Mobo kayak H110 ini dikasih tempat untuk NVMe aja, menurut gue udah alhamdulillah teman-teman ya. Oke.
Jadi jangan ngeluh, wah kenapa nggak yang Gen 4 NVMe-nya. Lu dapat NVMe Gen 3 aja buat booting lancar aja. Ini udah alhamdulillah guys ya. Oke, nah ini pokoknya tinggal kita rakit aja di test bench gue ya teman-teman ya. Dan kita siap nyalain. Oke, ini udah gue pasang ya di test bench gue ya. Bersama cooler, VGA, dan juga power supply-nya ya. Ini langsung aja kita nyalain ya. Das ya. Oke, sambil itu kita tunggu masuk ke BIOS. Oke, tampilannya seperti itu ya. Ada tulisan logo Phenom RX ya. Dan di sini sih prosesornya udah kebaca ya, i3 7100 teman-teman ya. Tampilan BIOS-nya pakai yang American Megatrend teman-teman ya. Oke. Nah, ini sekarang gue install Windows dulu ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu di Windows, habis itu kita langsung testing aja ya. Oke, ini gue udah selesai install Windows ya teman-teman ya. Dan udah kebaca juga baik SSD, VGA, dan kawan-kawannya di sini ya. Oke, kita akan cek and recheck dulu ya. Pertama dari daya dulu deh. Untuk spek seperti ini, gue pakai motherboard H110, NVMe Gen 3, terus ada cooler tower, RAM-nya 2x4, sama VGA 650 Ti bus ya. Idle seperti ini dia kena 30-50 watt teman-teman ya. Ini menurut gue cukup irit ya. Oke, terus kita cek and recheck ini ya. CPU ya sudah kebaca i3 7100 dan motherboardnya kebaca ya Phenom RX H110 ya. Oke, SSD udah kebaca Gen 3 ya 500GB ya. Ini kita akan langsung cek speed aja teman-teman ya. Bakal kena berapa? Sambil nungguin itu. Nah, di sini juga udah kebaca ya 650 Ti bus yang 2GB, terus ini memori harusnya udah kebaca dual channel juga sih guys ya. Nah, ya 8GB dual channel. Memang speednya ada di 2133 ya ini atau 2000-an lah ya, dan gue pun nggak masalah ya. Ini RAM-nya gue pasang yang speed 2666 MHz, dia kebaca 2000 untuk DDR4 ya. Buat ngetik-ngetikan buat gue udah cukup deh ya. Oke, nah baca 1300 ini ya. Di sininya harusnya 1300, tapi di sini cuman 1066 ya. Jadi 2133 lah ini speednya ya, masih cukup lah untuk spek seperti ini teman-teman ya. Terus untuk suhu prosesor di sini ada di 30-an derajat, masih cukup dingin. Suhu VGA juga 30-an ya. Main game mungkin bisa 60 sampai 70 kayaknya VGA ini guys ya. Oke. Untuk speed ya, read-nya ada di 3000-an teman-teman ya. Menurut gue ini adalah speed yang tinggi teman-teman ya. Gue kira bakal kepangkas di bawah 1500-an Mbps teman-teman ya. Ternyata untuk rate-nya dia bisa sampai 3150 ya. Rate-nya ada di 1600-an. Menurut gue itu udah cukup ngebut teman-teman ya. Jadi untuk motherboard H110 ini dari Phenom RX dia bisa ngebaca SSD Gen 3 yang bisa gue bilang cukup maksimal ya. Setidaknya dia sudah kebaca di atas 1500 Mbps-an ya, baik read ataupun write-nya ya. Ini buat gue udah jos, gokil. Oke, kita masuk ke game kedua yaitu GTA 5. Gue bikin 1080p high ya. Oke. Langsung aja kita jajal ya. Dapat ya mungkin 40 sampai 50-an fps teman-teman ya. Nah, kalau mau fps lebih tinggi mungkin gue akan set ini jadi 1080p normal teman-teman ya. Oke, suhu prosesor, suhu VGA aman teman-teman ya. Daya ini kisaran 160-an watt ya. Masih termasuk irit daya. Gue perasaan waktu itu dapat info katanya ya kalau spek-spek kayak model Intel Gen lama tuh suhu panas terus juga boros. Tapi ini gue nyoba bener maksudnya suhunya masih normal-normal aja, masih enak dimainin, playable gitu. Dan kagak boros listrik juga. Apa gua salah dapat info ya? Intinya ya ini worth it teman-teman. Untuk teman-teman yang budgetnya ini gua kalau hitung-hitung ya spek kayak gini mungkin habisnya di 3 jutaan teman-teman. Kalau lu ngambil semuanya bekas ya, kecuali motherboard ya.
motherboardnya ambil yang baru gitu, atau kalian ngambil part-part dari Phenom RX semuanya, kayak NVMe dari Phenom, terus juga VGA-nya ambil dari Phenom, terus juga motherboard dari Phenom. Kayaknya di 2-3 juga ini masih dapat teman-teman ya. Yang jelas prosesornya kagak bakal baru aja, prosesornya bekas teman-teman. Kalau part lainnya bisa baru ya. Oke. Dan ini gue main di H110 nya Phenom RX, playable aja teman-teman ya. Paling rendah tadi 40 fps ada kayaknya ya. Dan ini gue sengaja dia tadi main bom, gue meledak-meledakin gitu ya. Biasanya kan kalau gue main bom-bom kayak gini suka ada yang apa namanya crash gitu teman-teman ya. Dan ternyata ini masih playable aja. Oke. Nah, kalau tadi kita naik sepeda ada di 50-an, kalau kita turun ini bisa sampai ke 70-an tadi gue lihat ya. Kalau gue bikin 1080p normal kayaknya ini mungkin bisa dapat 80 atau mungkin sampai 100 fps teman-teman ya. Intinya di GTA 5 ini playable ya. Next game ya, game kucing-kucingan ya, Stray. Ini gue bikin 1080p low aja teman-teman ya. Gue pengen tahu dulu kalau low-nya bakal dapat berapa fps ya. Ini masih cutscene ya, dapat kisaran 30 fps ya. Untuk gameplaynya kita akan lihat dapat berapa fps ya. Untuk suhu ini VGA baru mulai langsung jebrek ke 70. Oke, di low ini kita dapat 30-40 fps teman-teman ya. Oke. Kalau gua misalkan ya teman-teman ya rakit PC model budget kayak begini, anggaplah ini 2-3 juta ya, dengan spek seperti ini, dengan motherboard H110-nya punya Phenom RX ya. Gua kagak nuntut main game itu harus 1080p high atau very high teman-teman ya. Gue cuman sebatas dia playable, itu buat gue cukup ya. Dan mungkin monitornya nanti juga kan di sekolah bakal pakai PC ini ya. Itu monitornya Blue 1080p ya teman-teman ya, masih monitor berapa P gitu ya, 1600x900 apa 1366x768p ya, gue juga lupa ya. Intinya buat gue pribadi untuk main game seperti ini ya, dia playable aja gitu ya, karena nanti fokusan gue untuk PC ini lebih ke untuk kegiatan anak didik gue ya, entah buat bikin surat dan kawan-kawan ya. Buat main game seperti ini dia bonusan aja ya. Jadi kalau misalkan kita mau set ke high ya misalkan ya, atau ke medium atau ke high, ini harusnya masih bisa teman-teman ya. Oke. Nah misalkan ini gue setting ya, tadi kan dapat 30-an fps ya. Kalau dibikin high ini harusnya masih bisa sih. Nah, coba ke setting lagi kita lihat ya. Oke. Dia harusnya masih playable ya, tapi fps-nya jadi ada di sekian belas fps doang ya. Oke. Dan kayaknya untuk gameplay dibikin high kayak gini memang grafiknya lebih bagus, tapi fps-nya turun gua kagak bakal nyaman teman-teman ya. Jadi gua lebih baik nurunin ini jadi low aja ya. Tapi balik lagi ini mah gimana kalian masing-masing ya. Kalau kalian nggak masalah dengan fps ya turun banget kayak tadi ya nggak masalah. Cuman kalau buat gue ya, setidaknya dia dapat 30 fps untuk seperti ini ya. Anggaplah kita lagi main game model PS3 lah, ini udah cukup buat gue ya. Oke, game terakhir ya, SpongeBob yang Cosmic Shake teman-teman ya. Ini termasuk game baru juga ya. Ini gua set 1080p dan visingnya gua off ya teman-teman ya. Kita akan lihat ya bakalan dapat berapa fps ya. Balik lagi gue cuma kejar playable aja teman-teman ya. Nah di sini kalau di cutscene kita dapat kisaran 40 fps ya teman-teman ya, 30 sampai 40 tuh. Oke. Untuk daya ini 150-an watt ya, masih irit teman-teman ya. Oke, can we skip ya. Oke, untuk gameplaynya ini dapat di 30-40 fps ya, dan grafiknya memang cukup nyaman untuk dilihat ya. Suhu VGA ada di 70-an ya. Kayaknya untuk VGA ini memang suhunya panas deh guys ya. Gua kurang tahu juga guys ya. Tapi untuk suhu prosesor ini cukup dingin ya. Kalau masalah suhu prosesor atau suhu VGA kayaknya balik lagi ke cooler dan juga VGA-nya masing-masing deh. Intinya deh tadi untuk
Persoalan motherboardnya gue sama sekali tidak ada keluhan teman-teman ya. Gue pakai buat copy data cukup cepet, read rate-nya juga cepet, terus juga main game dari tadi kita coba main juga aman, tidak ada crash ya, semua aman jaya teman-teman ya. Oke. Daya juga irit guys, dari tadi gue belum ngelihat nyentuh 200 watt malah ya. Oke. Cukup lah ya kita testing 3 game ini ya. 3 game apa 4 sih tadi ya? Valo, GTA 5, terus apa tadi? Stay sama ini 4 deh, 4 game cukup ya. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman ya review singkat gue soal Phenom RX H110 NVMe ya. Di sini gue tegasin teman-teman ya, NVMe ya. Jadi kalau kalian mau beli mobonya Phenom RX H110 pastikan ada NVMe-nya teman-teman ya. Ada slot untuk SSD NVMe Gen 3 ya. Karena dia ada 2 versi teman-teman ya. Yang versi sebelumnya itu tidak ada slot untuk NVMe, dan yang versi baru ini ya ada slot NVMe-nya. Kalau ditanya worth it mana, jelas yang ini guys ya, karena dia ada slot untuk SSD NVMe-nya. Dan ketika kita pasangin Gen 3 dia bisa kebaca, bisa gue bilang maksimal, cukup maksimal teman-teman ya. Kayak dia bisa ngebaca read rate-nya di atas 1500, bahkan read-nya bisa sampai 3000 teman-teman ya. Tapi balik lagi itu tergantung SSD-nya juga ya. Gua kira teh dengan naruh NVMe di situ speednya bakal turun kayak 800 atau 500 Mbps doang, ternyata bisa di atas 1500. Gokil Phenom RX ya. Oke, kalau teman-teman nyari pastiin ya ada NVMe-nya. Kalau kalian nggak mau pusing, nanti linknya gua taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Wes gitu aja ya video kali ini ya. Nextnya kita akan rakit semua komponen ini ke satu casing ya teman-teman ya, yang ada di sekolah, yang ada di ruang ekskul anak didik gua ya. Kita akan ganti tuh Core 2 Duo-nya menjadi H110 beserta i3 Gen 7 dan kawan-kawannya ya. Oke, sekali lagi ini Phenom RX H110 worth it ya. Kalau kalian mau rakit dari Intel Gen 6 sampai Gen 9 itu bisa di sini. Oke, guys, hatur nuhun, terima kasih dan thank you.